Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua dan tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk hari ini saya harap semua siswa menyimak pembelajaran ini tanpa terkecuali. Jika pada materi sebelumnya kita telah membahas persamaan dasar akuntansi, pada kali ini kita akan lanjut ke materi pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah mampu mengidentifikasi ciri-ciri perusahaan jasa. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi jenis-jenis bukti transaksi, dan yang terakhir yaitu mampu menganalisis bukti transaksi. Materi yang pertama yang kita akan bahas yaitu mengenai sumber pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi itu perlu dilakukan. Dengan adanya pencatatan transaksi, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangannya. Pencatatan transaksi harus dilakukan berdasarkan bukti transaksi agar pencatatan bersifat akurat. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai pengertian perusahaan jasa. Apa sih perusahaan jasa itu? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melayani masyarakat di bidang jasa dan memproduksi sesuatu yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Perusahaan jasa itu mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama, produk yang ditawarkan berupa jasa, tidak dapat dilihat, tidak berwujud, tetapi kita dapat memanfaatkan dan dapat dirasakan. Yang kedua, tingkat harga produk-produk perusahaan jasa bersifat tidak mutlak, artinya tidak dapat digunakan untuk mengukur standar harga. Nah, yang ketiga, produk yang ditawarkan tidak bisa disimpan dalam bentuk persediaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis bukti transaksi. Apa sih jenis-jenis bukti transaksi itu? Bukti transaksi merupakan bukti tertulis yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya transaksi-transaksi. Bukti transaksi berguna untuk sumber-sumber pencatatan. Nah, dalam bukti transaksi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, bukti transaksi internal, dan yang kedua, bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal. Apa sih bukti transaksi internal itu? Bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang terjadi di lingkungan perusahaan itu sendiri. Di dalam bukti transaksi internal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bukti kas masuk. Apa sih bukti kas masuk itu? Bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang menyatakan bahwa perusahaan menerima uang tunai. Misalnya, perusahaan itu menerima dari penjualan tiket. Yang kedua, bukti kas keluar. Apa sih bukti kas keluar? Bukti kas keluar adalah bukti transaksi yang menyatakan bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai. Contohnya itu pembayaran gaji dan pembayaran beban listrik serta telepon. Yang ketiga ada memo. Memo adalah pesan ringkas dari seseorang kepada orang lain dalam satu lingkungan. Contoh memo dari pimpinan yang ditujukan kepada karyawannya. Memo sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, memo antar bagian. Memo antar bagian itu dibuat oleh bagian-bagian yang terdapat di perusahaan itu sendiri untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua itu memo pos. Memo pos itu bukti yang menunjukkan adanya keputusan. Misal, bagian penanggung-jawaban perlengkapan membuat memo mengenai penggunaan perlengkapan perusahaan. Selanjutnya yaitu bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal adalah bukti transaksi yang melibatkan pihak di luar perusahaan. Ada 4 bukti transaksi eksternal. Yang pertama itu faktur, yang kedua kwitansi, yang ketiga itu nota, yang keempat adalah cek. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah faktur. Faktur adalah tanda bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur itu dirangkap 2. Faktur yang diberikan kepada pembeli disebut faktur pembelian, dan faktur yang
simpan penjual disebut faktur penjualan. Yang kedua, kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan uang tunai. Kwitansi dibuat oleh penerima uang yang diberikan kepada pihak yang mengeluarkan uang. Kwitansi itu juga rangkap dua, yang asli diberikan kepada pihak yang mengeluarkan uang, salinannya disimpan oleh penerima uang sebagai arsip. Nah, yang ketiga adalah nota. Nota itu adalah bukti transaksi penjualan atau pembelian barang secara tunai. Nota penjualan disimpan penjual sebagai bukti penerimaan uang, sementara nota pembelian diberikan kepada pembeli sebagai bukti pengeluaran uang. Nota itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi bahwa perusahaan telah mendebit akun langganan sebagai akibat adanya pengembalian barang, entah itu rusak atau tidak sesuai pesanan. Dan yang kedua itu nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi bahwa perusahaan telah mengkredit akun perusahaan lain. Dikeluarkan perusahaan kepada perusahaan lain kaitannya dengan barang itu rusak atau tidak sesuai pesanan. Dan yang keempat yaitu cek. Apa sih cek itu? Cek merupakan surat perintah yang dibuat nasabah yang memiliki rekening di bank agar pihak bank membayarkan sejumlah uang seperti tertulis pada lembaran cek kepada orang yang disebutkan dalam cek. Cek sendiri itu merupakan pembayaran secara tunai. Pada umumnya, cek yang ada di masyarakat yang diketahui masyarakat itu ada 5. Yang pertama, cek atas nama. Yang kedua, cek atas unjuk. Yang ketiga, cek silang. Yang keempat, cek mundur. Dan yang kelima, cek kosong. Nah, di analisis bukti transaksi itu, bukti transaksi akan dianalisis terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pencatatan. Tujuan dari analisis bukti transaksi yang pertama, jenis-jenis akun yang terpengaruh oleh transaksi. Yang kedua, pengaruh transaksi terhadap perubahan akun. Yang ketiga, posisi akun yang terpengaruh oleh transaksi. Dan yang keempat, besar nilai akun yang terpengaruh oleh transaksi. Selanjutnya itu adalah aturan pencatatan transaksi dalam akun. Yang pertama pada akun aktiva. Apabila aktiva itu bertambah, akan masuk ke kolom debit. Apabila aktiva itu berkurang, akan masuk ke kolom kredit. Selanjutnya itu kewajiban atau utang. Apabila kewajiban atau utang bertambah, akan masuk ke kolom kredit. Nah, jika berkurang, akan masuk ke kolom debit. Untuk akun modal, apabila bertambah, akan masuk ke kredit, dan berkurang, akan masuk ke kolom debit. Kemudian, akun pendapatan jika bertambah akan masuk ke kolom kredit dan berkurang masuk ke kolom debit. Kemudian yang terakhir ada akun beban. Apabila akun beban itu bertambah akan masuk ke kolom debit dan berkurang masuk ke kolom kredit. Itu tadi pemaparan materi terkait pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian saya akan menyimpulkan pemaparan materi yang telah saya paparkan. Kesimpulannya yaitu bukti transaksi diperlukan sebagai sumber pencatatan. Oleh karena itu, pihak yang bertugas melakukan pembukuan harus menyimpan dan mengelola bukti transaksi dengan penuh tanggung jawab. Pencatatan transaksi harus dilakukan berdasarkan bukti transaksi agar pencatatan bersifat akurat. Demikianlah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.